Episode dimulai dengan narasi dunia, sebuah fenomena misterius yang disebut GAT tiba-tiba muncul secara global, menghubungkan dunia manusia dengan dunia monster. Sejak kemunculan GAT ini, sebagai manusia terbangun dengan kekuatan khusus dan dikenal sebagai hunter. Diperlihatkan sekilas sebagai tingkatan kekuatan para hunter dari rank S terkuat hingga rank E terlemah. Suasana dunia menjadi penuh ketegangan dan ketidakpastian. Masuk ke adegan di mana kita diperkenalkan dengan tokoh utama, Sung Ji-woo, yang dikenal sebagai hunter paling lemah di Korea Selatan. Seorang hunter rank E, ia sering mengalami cedera dalam setiap misi dungeon dan dikenal oleh rekan-rekan sesama hunter sebagai beban tim. Namun meski lemah, Jin-woo tetap mengikuti misi demi misi karena terpaksa demi membiayai pengobatan ibunya yang koma dan memenuhi kebutuhan hidup adik perempuannya. Pada hari itu, Jin-woo bergabung dalam sebuah misi raid bersama sekelompok hunter di dungeon berperingkat rendah. Meski tampak sepele, Jin-woo sudah merasa gugup karena reputasinya yang buruk dan tubuhnya yang mudah terluka. Penyelamatan ke dunia dungeon, kelompok tersebut dipimpin oleh seorang hunter rank B dan terdiri dari berbagai rank C hingga rank E. Mereka masuk ke dalam dungeon melalui gerbang yang terbuka di sebuah bangunan tua. Di dalamnya, monster-monster goblin kelas rendah langsung muncul dan mereka berhasil dikalahkan dengan mudah oleh tim. Beberapa hunter bersantai, menganggap misi ini mudah. Namun tiba-tiba mereka menemukan sebuah pintu batu besar. Tak biasa untuk dungeon kelas rendah. Pintu itu tertutup rapat dan penuh simbol misterius. Meski sempat ragu, rasa penasaran dan potensi harta karun membuat mereka memutuskan untuk masuk. Setelah melewati pintu itu, mereka masuk ke dalam dungeon kedua, yang ternyata adalah double dungeon, sebuah perangkap mematikan. Ruangan yang mereka masuki sangat besar, seperti kuil kuno, dengan patung-patung raksasa berdiri mengelilingi altar tengah. Ketika seluruh tim masuk ke ruangan, tiba-tiba pintu tertutup rapat dan patung-patung itu mulai bergerak. Salah satu patung mulai menyerang mereka dengan laser dari matanya. Terjadi kepanikan. Jin-woo meski ketakutan mencoba mengingat aturan-aturan yang tertulis di altar dalam bentuk ukiran. Hormatilah para dewa, jangan lari, bersujudlah di hadapan dewa. Dengan pikirannya yang tenang di tengah kekacauan, Jin-woo menyadari bahwa ini adalah ujian atau ritual. Ia berlutut dan menyuruh yang lain untuk mengikuti. Beberapa patung berhenti menyerang, menandakan kebenaran dari teorinya, tapi tak semua selamat. Korban terus berjatuhan. Akhirnya hanya beberapa orang yang tersisa hidup. Salah satu dari mereka menemukan jalan keluar terbuka. Namun syaratnya, satu orang harus tertinggal untuk mengalihkan perhatian para patung. Jin-woo secara sukarela menawarkan dirinya untuk tertinggal. Meski tubuhnya penuh luka, ia mengucapkan selamat tinggal dengan senyum pahit. Saat teman-temannya keluar, patung raksasa datang menghantam Jin-woo hingga tubuhnya roboh dalam genangan darah. Saat Jin-woo berada di ambang kematian, muncul layar misterius di hadapannya seperti antar muka game. Selamat, Anda telah memenuhi syarat sebagai player. Apakah Anda ingin menerima misi ini? Dengan sisa-sisa kesadarannya, Jin-woo mengiyakan. Dalam sekejap tubuhnya kembali normal dan luka-lukanya sembuh. Dia terbangun di rumah sakit. Perawat dan dokter terkejut dengan kondisi Jin-woo pulih terlalu cepat, seolah tidak pernah mengalami luka serius. Setelah sadar, Jin-woo melihat layar sistem kembali muncul. Layar itu memberikan misi harian seperti push up, sit up, dan lari. Jika misi tidak diselesaikan, akan ada hukuman. Sistem ini benar-benar menjadi game RPG, dan Jin-woo adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Awalnya Jin-woo mengira ini hanya halusinasi, tapi kemudian sistem menunjukkan bahwa ini nyata. Terutama ketika dia mencoba melewatkan misi dan langsung teleportasi ke tempat mengerikan sebagai hukuman. Ketika ia gagal menyelesaikan misi karena meremehkan instruksi sistem, Jin-woo dikira ke zona penalti, sebuah ruang aneh dan sunyi, tapi penuh dengan monster raksasa menyeramkan yang mengejarnya tanpa henti. Dalam kepanikan, Jin-woo hanya bisa berlari dan bersembunyi. Akhirnya ia kembali ke dunia nyata dengan tubuh penuh luka. Tapi semakin sadar bahwa sistem ini nyata dan tak bisa diabaikan. Dalam beberapa hari, Jin-woo mulai melakukan semua instruksi sistem. Tiap kali menyelesaikan misi, statistik tubuhnya meningkat. Layaknya di game RPG, ada panel status, STR, AC,
dan yang lainnya. Tubuhnya jadi lebih bertenaga, ototnya mulai terbentuk, dan dia tidak lagi terlihat seperti hunter kelas E yang rapuh. Dia bahkan mendapatkan hadiah dari sistem berupa item misterius dan peti harta. Kunci misterius ke dungeon rahasia, item obat penyembuh instan, senjata langka tingkah rendah. Jinwo memegang kunci itu dan bertanya dalam hati, apakah ini awal dari kebangkitanku? Jinwo memutuskan untuk mencoba kuncinya itu. Jinwo menggunakan kunci dan masuk ke dungeon yang disebut sebagai dungeon instansi tingkat E. Meskipun kenyataannya tempat itu jauh lebih sulit dari dungeon tingkat E biasa, monster-monsternya lebih agresif dan jumlah banyak. Ini bukan tempat yang aman untuk seorang pemburu kelas E biasa. Namun Jinwo mulai menunjukkan kemampuan bertarung yang meningkat tajam. Ia menggunakan pisau baja, taktik menghindar, dan kecerdasannya untuk melawan monster demi monster. Untuk pertama kalinya, ia bisa naik level setelah membunuh monster, dan tiap kenaikan level membuat tubuh dan statistiknya meningkat secara nyata. Saat melawan monster memimpin dalam dungeon itu seekor serigala bertanduk, Jinwo sempat hampir matoy, tapi ia menolak menyerah, teringat pada adiknya Jin'ah, ibunya yang masih koma di rumah sakit, dan keinginan untuk hidup dengan martabat sebagai pemburu sejati. Dengan tekad yang bulat dan kekuatan barunya, Jinwo berhasil membunuh serigala tersebut dan mendapatkan loot langka seperti naik beberapa level. Pertarungan ini menjadi titik balik baginya. Ia menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk tetap hidup dan melindungi orang yang ia sayangi adalah menjadi lebih kuat, sekuat mungkin. Dalam satu adegan klimaks, Jinwo bertarung melawan mini boss berupa Goblin Berserker. Monster kuat yang mampu memberikan tekanan meski Jinwo sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan taktik dan kegigihan, Jinwo berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan bos, ia mendapatkan item langka berupa pedang sihir dan armor kulit yang meningkatkan status fisiknya. Ia juga memperoleh sejumlah besar uang yang bisa ia tukarkan nanti di pasar hunter. Dan episode ini dibuka dengan suasana pagi ini di kamar Jinwo. Ia bangun dengan tubuh lebih bugar dan berotot. Sangat berbeda dari tubuh lemah yang dulu. Ia menyadari bahwa latihan harian dan menyelesaikan quest dari sistem bukan hanya meningkatkan status angka, tapi benar-benar mengubah fisiknya di dunia nyata. Sun Jinwo melihat dirinya di cermin, terkejut dan nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Bahkan adiknya, Jin'ah, juga mulai menyadari bahwa kakaknya sekarang jauh lebih keren dan atletis. Episode ke-9 dimulai dengan suasana tegang saat Jinwo muncul dari bayang-bayang dungeon untuk menghadapi bos dungeon rank S yang telah membantai para hunter profesional. Para hunter yang tersisa termasuk Yujiro menyaksikan dengan campuran rasa takut dan kagum saat Jinwo bergerak maju sendirian ke depan hadapan monster yang begitu kuat.